Assalamualaikum Beraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Dan sekarang ini adalah part kedua diskusi saya dengan Pak Mardigu. Apa kabar Pak? Baik ya? Alhamdulillah, baik. Ini tayangan kita yang pertama kemarin itu dipenuhi di kolom komentar itu dengan requestan, ayo kita bikin yang kedua, bikin Gitu ya? selanjutnya. Iya, banyak sekali. Kirain malah jangan ada lagi yang kedua gitu. Ada hater-hater banyak Pak biasa. Oh iya, iya. Ya, tapi ya tentu saja Baraya kita tetap hidupkan diskusi. Ya sama seperti semua orang, kita ada yang tidak sepakat, ada yang tidak setuju, ada yang benci bahkan dengan pendapat orang lain. Tetapi itu bukan alasan kita untuk membenci orangnya. Kita tetap aja buka silaturahmi, buka diskusi, karena dari situ kita menemukan cakrawala baru dalam berpikir. Sekarang kita mau berbicara nih masalah dunia internasional. Kemarin kita masalah nasional. Sekarang kita bicara masalah dunia internasional, Pak. Sejauh mana Pak Prabowo, sejauh yang Bapak ketahui, diterima oleh masyarakat internasional? Kemampuan secara individu ya, secara pribadinya Pak Prabowo, dia ini fluent, lancar sekali berbahasa Perancis, berbahasa Inggris. Jadi dia bisa disebut apa? Poliglot ya, orang yang banyak kemampuan bahasanya dan cepat sekali belajar bahasanya. Sehingga terus orangnya nih ramah dalam arti kata-kata rajin menjamah, memang menyapa. Rajin menjamah. Iya benar. Jadi memang touching, dia memang menyentuh. Jadi ada orang yang posturnya memang apa namanya? Akrab, tapi dia memang jaga jarak gitu ya. Tapi Pak Prabowo tidak. Pak Prabowo ini dia touching. Jadi dia menyentuh pundak, nyalam, pegang. Jadi bukan sekedar gini, tapi dipegang juga. Dan hal ini membuat orang tuh warm atau hangat ke dia. Gitu. Nah, di internasional dia cukup diterima pembawaan dirinya ya. Kemudian di komunitas negara Muslim dia sangat diterima karena berkali-kali dia di Jordan suruh bergabung yuk dan lain sebagainya. Di Barat kita tahu dia pendidikannya Barat, mindsetnya Barat. Kemudian bersama Pak Jokowi 5 tahun dia mendekatkan diri ke Tiongkok, sehingga dia bisa diterima di berbagai percaturan dunia internasional. Diterima. Nah, yang kita butuhkan sekarang bukan hanya diterima, tetapi strateginya apa? Karena kebijakan nasional yang penuh drama saat ini. Mungkin saya nggak tahu nih teman-teman apa aja didramain di Indonesia itu. Bener nggak? Iya. Politik. Sekarang Hasto lagi drama, Pak. Drama. Terus dengan sibuknya berdrama ini, regional kita bagaimana? Regional itu artinya kawasan ASEAN, tetangga kita lah. Yang border kita seperti dengan Australia itu border, dengan Papua New Guinea itu border. Itu gimana? Kita belum lihat regionalnya. Terus belum lagi internasionalnya, semuanya. Nah, ini kan sekarang sudah multipolar. Banyak yang powerful. Iya kan? Udah multipolar, udah Tiongkok powerful, Rusia powerful, Amerika powerful, Turki sekarang. Turki itu saya menyebutnya Ottoman II. Si Erdogan ini. Iya, jadi semua bermain. Terus Netanyahu, semua itu powerful. Bahkan sekarang Pakistan, negara-negara stan ini yang 7 ini, kalau mereka bergabung semua menjadi negara nomor 4. Dan ini mereka bercatur, bayangin. Semua bercatur. Semua bercatur karena terus ada BRICS, ada segala macam. Nah, iya itu. Ini yang kita lihat, saya lihat Pak Prabowo-nya diterima, tapi kebijakan luar negeri kita yang saya belum tahu, gitu. Pak, ini diputer Pak, maaf. Yang nyalanya di atas. Nah, nah, sip. Berarti Bapak belum tahu kecenderungan Pak Prabowo ini ke poros yang mana? Kalau lihat kita kemarin tuh baru pertanyaannya. Kita kemarin baru masuk BRIC gitu ya. Itu poros bukan sih? Satu poros yang akhirnya membuat terpisah dari poros yang lain ya? Kebijakan masuk BRICS itu adalah
fakta ekonomi. BRICS adalah seperti G7, BRIC adalah seperti G20. G20 adalah 20 negara terkaya di dunia. Jadi kalau negara dunia anggap ada 190, top G20 gitu. Kalau G7 bukan top 7, bukan. Ini ada Italia, ada lain lagi nih gitu. Ini fakta fakta ekonomi. EU, masyarakat ekonomi Eropa itu fakta ekonomi. Beda dengan NATO, itu fakta pertahanan. Gitu ya. Nah, BRIC melihat filosofinya Pak Prabowo yang dididik oleh Orde Baru, di mana bebas aktif, maka dia nggak mau terikat dengan satu fakta. Ini salah satunya. Mungkin nanti ikut TPP Pacific Trans dan lain sebagainya. Banyak fakta-fakta ekonomi gitu ya. Dan saya sih sangat setuju dengan masuknya BRIC gitu. Cuman Amerika kayaknya nggak senang gitu kan. Iya, itu kan makanya masuk ke BRIC itu kan ada ancaman karena Amerika Serikat sangat tidak suka dengan BRIC, sampai di satu sisi BRIC-nya juga kayaknya memprovokasi dengan nampilin mata uang yang sampai sekarang memang belum ada gitu, tapi sudah ditampilkan secara demonstratif kan, dan Amerika Serikatnya juga melihat itu dan sampai mencak-mencak kemarin nggak akan dolar sekian. Nah ini kan berarti bukan hanya sekedar satu dari sekian fakta ekonomi, tapi ini juga percaturan politik juga. Nah itu benar. Jadi warfare, peperangan itu ada 7 macam. Karena itu nanti kalau kita dapat jatah mengelola negara ini, bukan Department of Defense atau Menteri Pertahanan, kita ubah jadi Department of Warfare, perang kita. Karena pertahanan yang terbaik adalah menyerang, gitu ya. Nah, kita nyerang sekarang. Kalau bertahan terus nggak bagus. Mainnya kayak Sintayong deh, harus diganti. Harus lebih Eropa. Ini temannya Bung Toel ini. Jadi apa tadi balik pertanyaan gue lupa, jadi urusan jadi BRIC itu kan tidak hanya kita pahami sebagai salah satu fakta ekonomi, tapi bahwa dia itu ada konsekuensi lain selain itu. Jadi salah satu bentuk warfare atau peperangan itu adalah economic warfare. Nah, kalau hanya ini untuk bilateral dagang di dalam itu oke. Tapi BRICS dipakai oleh Rusia, oleh Tiongkok adalah untuk sebagai warfare tool, economic warfare, gitu ya. Tapi ini bagi saya atau pendapat pribadi, sekali lagi teman-teman, bahwa itu penyebab pertamanya adalah waktu Trump di periode pertamanya dulu di 2017, dialah yang pertama kali menyatakan perang dagang, economic warfare, warfare. Nah, dia yang menyebabkan. Cara naikin perang dagang adalah naikin tarif gitu ya, atau memblok barang ini nggak boleh masuk gitu ya. Itu taktik perang dagang. Nah, di 2017 saya buat video selalu bermulanya dari perang dagang. Akhirnya pasti military war, perang fisik. Gitu, itu selalu rule of engagement-nya di dunia begitu, lihat sejarah. Lah, selalu mulai dari ekonomi terus perang. Ekonomi masalah terus perang gitu kan. Jadi perang itu adalah meriset ekonomi. Jadi, apakah perang itu penting? Dari kacamata ekonomi penting. Cuman ada casualties atau ada korban jiwa manusia, itu yang jahat. Bener nggak? Nah, balik lagi ke tadi. Waktu kita berada di BRICS, sebenarnya kita harus punya strategi untuk menghadapi Amerika. Ingat, Amerika ini GDP nasional mereka adalah hampir 30 triliun dolar. Indonesia ini 1,2 triliun dolar. Gitu ya. Terus waktu kita bergabung, Tiongkok itu sekitar 20 sekian gitu. Waktu kita bergabung, kekayaan dunia di BRICS itu sekarang kurang lebih hampir sama dengan Amerika. Hampir. Jadi 1:1 gitu kira-kira. Nah, secara populasi BRICS itu hampir 3,6 miliar manusia bergabung di BRICS. Jadi by population
itu besar sekali. Kalau itu menjadi kekuatan dagang, pasarnya besar. 40% itu. Besar. Dan secara GDP rata-rata ini besar sekali. Jadi kalau kita berdagang di sini, orang lain tuh kemecer, iri. Waduh, lu di antara lu doang dagangnya, bener nggak? Iya. Itu yang powerfulnya. Kenapa kita harus masuk di sini, gitu ya? Sehingga kalau kita masuk di sini, ingat misinya Pak Prabowo adalah 2 yang paling besar, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Kita ini sudah net import country untuk energi, bahwa kebutuhan kita hampir 1,6 juta ton barel per hari. Produksi kita, intinya kita 1 juta barel per hari kita harus impor per hari. Ekonomi makin maju, ini makin maju ya terpaksa dan import. Harganya kan makin tinggi. Tapi 2 anggota BRICS seperti Iran dan Rusia penghasil dan kelebihan. Kita bukan beli di harga 80 loh. Di harga di 60, di 55, sesama brother di BRICS gitu. Gitu. Itu penting kenapa kita masuk BRICS. Supaya kita nggak cash out-nya dan bayarnya tidak pakai dolar. Ini yang kita lagi usulkan. Ini ya makanya saya bilang mudah-mudahan Bosman diajak rapat menjadi salah satu bagian supaya waktu membelanja ini pakai rupiah. Iya, karena mata uangnya memang mata uang masing-masing. Jadi pada saat mereka karena tukernya di antara ini. Nah, itulah kenapa kalau tukernya nanti pakai rupiah, pakai rubel, pakai yuan kok jadi ribet. Terinspirasi sama EU, European. Ini kan akhirnya menerbitkan euro. Nah, kita mau menerbitkan mata uang sendiri dengan pakai ini distandartin. Iya. Oh, cakep kalau itu terjadi. Amerika gemeter karena 1:1 sama dolar. Nah, tapi gemeternya itu gini, Pak. Saya mohon maaf ya. Kan kita masih fakta ekonomi, bukan fakta militer. Betul. Dan karena itu, sejauh yang kita ketahui dalam sejarah, Amerika Serikat itu kalau urusan dolar diganggu, dia langsung nyerang. Yang tadi itu yang Bapak bilang. Betul. Jadi Irak tuh nggak mau pakai dolar ya hantam aja gitu. Apa pakai dolar ya hantam aja gitu. Dia dihajar. Nah, ketika Indonesia gabung ke BRICS, kan nggak kayak NATO di mana kalau satu diserang yang lain bantuin, kan enggak. Benar. Bisa aja nanti misalkan gabung ke BRICS, Amerika Serikat nggak berani langsung konfrontasi dengan Rusia atau dengan Cina, terlalu gede. Yang kecil-kecil aja diporotin gitu. Indonesia kena, ini kan kecil di Indonesia tuh. Gimana kalau kecil dia? Iya. Jadi itu betul. Itulah yang kita bilang, kita tuh lagi nunggu grand design Indonesia sewaktu ikut BRICS itu apa kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh Barat atau oleh Amerika. Saya belum lihat. Saya kasih contoh sekarang Tiongkok dulu. Tiongkok ini akan dikenakan pajak atau tarif impor ke Amerika sampai 60%. Oh iya. Berarti kalau barang di harganya $1.000, dulu dipajakin 15, sekarang jadi 60%. Jadi barangnya akan jadi 1.600 gitu ya. Orang Amerika belinya jadi kemahalan gitu. Terus kita tahu apa strateginya Tiongkok. Jadi Tiongkok begitu ini dia udah punya skenario. Skenario-nya adalah dia ambil Panama, Guatemala, Meksiko. Pelabuhannya diambil, dia buat gudang di sini. Terus dia jual lewat e-commerce. Iya. Jual lewat e-commerce. Kan beli itunya labelnya label Meksiko, label Panama, label Guatemala. Jadi nanti beli produk Cina dari Guatemala gitu. Iya. Amerika. Iya, jadi tradingnya normal harga ini. Jadi dia menghindari 60% menjadi 20%, yaitu cara dagang versi pertama. Jadi dia udah bangun gede. Karena itu Trump bilang, gue mau ngambil Panama. Ngerti kan? Iya, ngerti. Karena udah Tiongkok di depan sana. Gudangnya tuh sudah ngadep sana. Jadi Amerika itu, ini benua Amerika, 70% populasi itu sebelah kanan. Kalau dibelah dua kanan dah. Itu 70% Amerika tuh di kanan posisinya. Jadi kalau 300 sekian juta, 70% itu ada di kanannya. Berarti kan masuknya harus dari Boston, New York gitu loh. Miami. Nah, jadi Meksiko, Guatemala, Panama itu udah sisi sininya. Mau nggak mau kan dia harus lewat Panama dulu. Nah, jualannya lewat sana. Oh, itu choke point namanya.
Iya, choke point. Itu untuk nyekek. Nah, Amerika mau nyekek dari situ. Apa yang dilakukan oleh Tiongkok? Dia membuat rel kereta api dipotong begini. Jadi dia dari sini tidak kanal, tapi kereta. Jadi kapalnya dari sini pakai kereta di port ke sini. Oh, gitu. Jadi lebih murah membangun kereta api. Jadi dia udah ada 3 sekarang. Satu di Meksiko, satu di sini. Jadi udah ada 3. Very smart. Bernegaranya very smart. Berarti itu adu caturnya beneran adu catur. Ini yang kalau kita lihat, kok Indonesia nggak canggih ya? Nah, Indonesia nggak ada. Ya udah, kita menginspirasi begini supaya pejabatnya dengar, atau kita menginspirasi sahabat-sahabatnya para baraya ini supaya terinspirasi. Sebentar lagi kan lu yang jadi pejabatnya, lu berpikir kayak gitu loh. Atau pemerintah segera angkat Pak Bosman sebagai bagian dari konsul. Ini kita menginspirasi. Saya terinspirasi tentunya dari apa langkah-langkah Tiongkok. Jadi pertama dia menggunakan kekuatan ini, yang kedua. Terus apa yang dilakukan? Kalau harganya 1.000 jadi 600. Diturunin jadi 400 sekarang. Apanya? Harga Tadi barang 1.000 jadi 400, kalau dipajakin 60%, nah masih rendah kan? Tapi kan dia bakal ngejatuhin harga, berarti rugi, dia tekor. Printing money. Toh dapat dolar. Underlying-nya dolar nanti masuk. Iya. Oh iya ya, kan dapatnya dolar ya. Kan nanti masuk. Agak gila cara strateginya Tiongkok itu. Itu yang kita sebut. Itu yang kita sebut strategi off balance sheet. Off balance sheet ini gini teman-teman. Anda calon pengusaha atau Anda sudah pengusaha dan ini udah common practice, alias ini bukan teori ya, bukan teori. Ini common practice, semua orang udah merhatikan. Minimum Anda tuh punya 3 pembukuan. Yang pertama adalah untuk pajak. Anda kecilin profit, Anda tinggikan cost. Pasti, udah pasti. Yang kedua adalah aktual untuk pemegang saham. Aktual. Yang ketiga untuk investor. Terlihat bagus dan menjanjikan. Udah 3. Nah 2 ini namanya 2, yang aktual dan tadi yang buat pajak dan buat investor itu namanya off balance sheet. Balance sheet yang di luar. Ini tidak bohong. Tapi ada yang di hide, gitu ya. Tidak bohong sama tidak berkata benar kan beda ya? Tidak bohong dan tidak berterus terang. Iya, tidak berterus terang. Jadi yang ini kita hide. Jadi kita tidak berterus terang 5 ya kita bilang 3 gitu kan. Nah, kita bicaranya nggak lengkap lah gitu. Nggak lengkap. Nah, ini juga sama. Nah, bernegara, kalau ala yang sekarang yang nggak pernah bisa tergantikan itu dia nggak mau melakukan yang off balance. Semuanya perfect di sini. Padahal yang dilakukan Tiongkok kebalikan. 80% yang off balance, yang anti IMF, anti World Bank gitu loh. Itu yang dilakukan. Gitu. Jadi ya begitu. Dubai, maaf ngomong. Emangnya Dubai duit bener gitu? Dubai itu ya 60% duit yang belum jadi ya. Duit shadow. Duitnya drug kartel, duitnya pedagang senjata, duitnya kripto, duitnya gelap semua. Begitu ya? Itu 60%? 60%. Jadi isinya misalnya siapa? Si Nawaz Sharif, itunya Pakistan, punya 30 apartemen di sana dengan rekening bank yang sangat besar. Enggak, ini konspirasi apa beneran? Enggak, itu beneran. Memang 60% uang haram gitu, bukan uang haram. Iya. Ya gitu. Kita sebut shadow dah, karena tidak semua shadow itu haram. Bener nggak? Tidak semua shadow itu haram. Gitu. Iya. Tapi mereka memerlukan underlying kan? Yaitu aset underlyingnya. Jadi IKN teman-teman. Kalau maju pakai yang off balance. Kalau pakai yang natural sekarang nggak pernah bisa balik. Gitu. Jadi simple deh, kalau kita mau printing money kita harus ada underlying, bener nggak? Ya itu aja proyek Dubai. Ya tapi kita kejauhan ke Dubai. Nanti karena balik lagi yang tadi. Enggak, ini kan tadi Bapak bilang saya belum tahu apa yang akan dilakukan Pak Prabowo ketika nanti sudah gabung ke BRICS, karena yang tadi kan potensi bahwa Amerika Serikat ngobok-ngobok kita. Pasti. Politik kita diobok-obok, ekonomi kita diobok-obok, dan kita nggak akan dibantuin sama Cina dan Rusia misalkan ketika diobok-obok. Nggak bakal. Nah, itu potensinya besar kan untuk diobok-obok itu kan? Sebentar lagi, udah pasti. Ketika kita sudah masuk BRICS itu adalah
deklarasi bahwa kita siap aja diobok-obok sama Amerika Serikat. Gitu. Jadi gini, CIA itu setiap tahun membuat banyak skenario. If Indonesia masuk BRIC, if Indonesia nggak masuk BRIC, actionnya apa? If Malaysia begini, mereka tuh punya skenario. Jadi nggak ada skenario mereka baru bisa mau diapain ya Indonesia kalau gini? Enggak, mereka udah punya skenario-nya. Masalahnya kita punya counter skenario-nya enggak? Oh, kali Cina yang tadi itu punya ya, punya counter skenario sampai bolak-balik kayak gitu. Itu. Indonesia nggak ada. Saya belum melihat. Karena saya lihat mereka terlalu sibuk di dalam. Wah, 0% nih. Waduh, gue kayaknya nanti menyalonin sini. Wah, apa-apa tuh di dalam negeri. Bener nggak? Iya. Nah, ini kita mau mengingatkan bahwa bahaya kalau mendadak Amerika tidak ngasih pinjaman dolarnya sementara Sri Mulyani apa-apa minjem. Bener nggak? Iya, itu saya pertanyaannya ke arah sana emang. Pasti nanti dia atau dikasih bunga tinggi. Nah, gitu. Atau ditarik investor di Indonesia karena investor kita tuh mungkin 60% yang ada di bursa itu adalah foreign. Ya kalau foreign narik separoh, jebret jatuh itu. Atau rupiah digeret ke 20.000. Bisa ya? Semua mungkin. Jadi ada ya kita apa-apa masih ketergantungan utang, kita masih harus keluar. Itu. Bahkan nilai mata uang juga kita harus. Jadi saya pernah suatu hari saya di Kentucky di wilayah militer. Di sana kita masuk ke sebuah ruangan. Itu namanya currency warfare simulation, currency warfare. Jadi dalam ruangan itu ada 160 negara yang dibuat layarnya. Misalnya sini ada Peru, ada Saudi Arabia, ada Burkina Faso gitu, ditempel semua. Terus dolar terhadap real, dolar terhadap rupiah, terhadap rupi, terhadap peso gitu-gitu ya semua. Terus mereka bilang kalau dolar dinaikin 10%, itu dilihat negara ini kuning, negara ini hijau, negara ini merah. Kalau merah kolaps. Oh iya. Dolar naikin 20%, merahnya banyak. Dolar naikin 30%, ini merahnya banyak gitu ya. Terus dolar turun 10%, kan naik turun juga sama, turun. Yang ini nggak apa, tapi yang tadinya kuning jadi merah. Itu mereka setiap hari itu mereka bisa begitu, gitu. Nah, Indonesia tuh kalau dolar dinaikin 10% kuning, 20% merah. Dolar naik 20% kita merah. Merah. Reformasi jilid 2 gitu. Lucunya dolar dilemahkan, artinya dolar turun, sampai 30% kita merah juga. Lah, oh iya karena kita ketergantungan sama yang ini nggak bisa impor, yang ini nggak bisa ekspor gitu kan? Ya itu. Jadi kita sangat sensitif. Nah, yang itu fakta sendiri yang saya lihat adalah 40% dolar dinaikin, Cina masih hijau. Hah? Cina masih hijau? Diturunin 40%, Cina masih hijau. Gue bilang ini bernegara yang benar nih. Bener nggak? Iya. Jadi currency warfare tidak efektif dipakai di Tiongkok, tapi efektif di Indonesia. Nah iya itu. Nah ya. kayak gini ini siapa sih di Indonesia yang mendesain kerangka bernegaranya, arsitek bernegaranya? Saya tuh gregetan. Karena kok nggak mungkin nggak nyampe. Banyak orang pintar di Indonesia, profesor banyak, S3 banyak. Tapi yang memikirin negara, yang punya referensi besar nggak banyak, gitu. Ya tadi balik. Nah itu baru dari currency, bener nggak? Kan ada banyak sektor lain kan, gitu. Misalnya nikel kita nggak diambil. Nah iya itu. Nikelnya di ban, atau batu bara kita nggak boleh ada, nggak boleh ngambil batu bara Indonesia, udah kayak Korea Utara. Kita nggak bisa ekspor. Mereka bisa lakukan itu. Dia pegang WTO, World Trade Organization. Nah, kan? Iya ya. Itu. Jadi kita tuh apa-apa ketergantungan sama orang. Jadi kalau misalkan orang marah sama kita tuh udah nasibnya udah kita serahkan aja sama dia gitu ya. Itu. Nah, ini waktu kita join BRICS, saya tuh setuju, 100% saya setuju join BRICS. Karena demi dua hal tadi, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Energi kita dengan setidak-tidaknya turunlah harga dari 80 turun menjadi 60 karena beli Rusia punya atau beli Iran punya gitu ya. Dulu nggak berani kita beli dari Iran, takut sama Amerika. Sekarang kita sesama anggota BRICS
gitu kan? Itu untuk ketahanan ketahanan energi. Saya anggap itu penting sekali karena cash out kita untuk beli minyak itu tinggi sekali. Itu satu sisi. Tetapi untuk defense secara nasional kita belum lihat. Itu aja yang saya deg-degan. Jadi kita mudah-mudahan acara ini menginspirasi. Iya. Dipotong-potong. Enggak, ini geledegan aja Pak. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir karena sebenarnya kita mau Jumatan ya. Bener ya, bener. Ini nanti mungkin ada sisi ketiganya kita diskusi, kalau ada apa ya silakan aja ngobrol. Tapi ini pertanyaan yang terakhirnya nih. Kan tadi Bapak bilang bahwa Pak Prabowo secara pribadi itu adalah orang yang ramah. Rajin menjamah, termasuk juga pejabat-pejabat Amerika Serikat juga rajin dijamah sama Pak Prabowo kan. Nah, apakah kedekatan personal Pak Prabowo dan kemampuan beliau dalam bahasa yang begitu lancarnya dengan mereka itu bisa aja memberikan perlindungan lah terhadap hal-hal yang mengerikan yang mungkin akan terjadi terhadap Indonesia nanti. Trump akan dilantik, dan saya merasa di masa itu gini, Trump ini orangnya interesting. Trump ini orangnya interesting. Dia ini boleh dibilang asshole, bajingan gitu ya. PK, penjahat kelamin. Gue ngomong apa adanya. This typical American asshole. Tapi dia ini seorang negosiator. Jadi musuhnya sekalipun kalau mau negosiat duduk sama dia terima. Dia nggak baperan. Emang kalau baperan jangan jadi pemimpin negara deh, atau jangan jadi politik deh, bener nggak? Apa baper udah jadi mantan baper gitu ya? Siapa itu maksudnya? Karena belum dewasa bernegaranya. Nanti akan liatin ya, saya kirim satu video Jimmy Carter, presiden Amerika meninggal. Itu seluruh presiden mantannya kan ada Bush, Obama, Clinton, wakil presidennya ada Al Gore, ada siapa, banyak sekali, ada Hillary datang, semua datang. Itu nyapa, duduk di samping. Jadi Obama itu maki-maki Trump itu jangan tanya, bener nggak? Ngeledekin Trump, ngerosting Trump. Trump nyerang Obama itu jangan nanya, duduk sampingan lo. Dan itulah statement atau negarawan. Amerika tuh udah dewasa. Kita harus belajar kayak gitu. Dan satu, nggak pernah cawe-cawe, mantan tuh nggak pernah cawe-cawe sama yang lagi berkuasa. Itu kedewasaan yang sangat harus kita pelajari. Nah, balik ke topik ini. Beda sama Biden. Trump itu negosiasi. Saya yakin Prabowo akan duduk sama Trump negosiasi. Dia pasti reasoning, atau Mr. Trump, lo pasti ngerti why Indonesia join BRICS. Kasih tahu reasoning. And lo pasti ada satu produk yang mau lo masukin Indonesia dan hanya Amerika punya. Dan Indonesia pasti punya produk sesuatu yang hanya Indonesia punya yang Amerika butuhkan. Can we talk? Ini pengetahuan atau prediksi? Kayaknya sudah akan ke sana. Sudah akan ke sana. Nah, dengan kayak gitu, Trump akan bilang, oke, gue feel benefit. Ini kuncinya ya. Di dalam negosiasi adalah feel benefit. Oke. Kalau itunya lo kasih gue, dan kalau lo ini ambil dari gue, gitu loh. Nah, reasoning kayak gini ini penting. Itulah kita perlu diplomat unggul seperti dulu Indonesia merdeka itu, pemuda semua dan diplomatnya powerful banget. Gitu kan? Dulu tuh laut kita cuman sekian mil, sekarang jadi 200 mil. Itu kecanggihan para diplomat kita. Nah, habis ini diplomat kita adalah Selat Malaka kita ambil ya. Ya, itu choke point itu juga. Supaya jadi Panama, bener nggak? Dan itu jadi make money. Sriwijaya besar karena mengelola Selat Malaka, Majapahit besar karena mengelola Selat Malaka, Indonesia jadi besar kalau mengelola Selat Malaka. Itu dikelola sama Singapura pasti. Nah, sekarang kita harus negotiate gitu. Nah, saya pikir tadi kalau kita simpulkan, BRICS adalah opportunity baru buat Indonesia, men-scale. Kalau tadi level 6, sekarang level 7, memaksa semua ke level yang lebih tinggi, counter
ekonominya bagaimana, strategi ekonominya bagaimana, memanfaatkan ininya bagaimana, memanfaatkan sesama BRICS-nya, terus keluar dengan negara superpower karena Amerika pernah mengancam, lo ikut sana gue kenain tarif lo 100%, bener nggak? Iya. Tapi Trump itu bukan sekedar ngomong, dia nggak omon-omon, dia action beneran. Tapi kalau lo reasoning, kita bilang, Mr. Trump gue ngomong boleh nggak? Oke, I'm listening. Telinga gue semua gue pasang. Gini. Masuk akal. Oke, gue turunin jadi 20 deh. Tapi ini dia bisa begitu. Karena itu kita perlu negotiator. Ahli narasi dan perlu negotiator. Gitu. Negotiator itu benar-benar kita bisa nge-feel dia bisa nge-feel kita. Transfer feelingnya, bukan datanya. Begitu dia feel, oke, I feel you. Itu kuncinya. Kalau negosiasi, I feel you. Kena kalau udah kayak gitu. Prabowo bisa gitu? Prabowo bisa, tapi gue nggak tahu timnya. Kecapean deh kalau kerja sendiri. Iya itu. Timnya 80% politician. Aduh, oke. Politician kan mana pernah I feel you, you feel me. Itu nggak? Iya betul. Udah. Oke, Baraya, itu saja, kita waktunya mepet. Sekarang kita tuh ada di Chill and Cafe di seberangnya Senayan City. Di seberangnya Senayan City, tapi kita mau cepat-cepat Jumatan. Di sini ada, mesti dekat sini ya? Ada. Seberang. Jadi kalau misalkan Baraya memang menganggap bahwa diskusi ini seru dan penting dan menginspirasi, silahkan Baraya tulis di kolom komentar biar Pak Mardigu nanti mau lagi dipaksa untuk diskusi sama kita di sini. Tapi sekarang kita undur diri, pamit. Saya Guru Gembul dan Pak Mardigu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.